Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kali ini saya sampai pada gambar Tuhan yang memanggil kamu. Pada persekutuan dengan anaknya, yaitu Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kalau aku renung-renungkan, betapa luar biasanya kasih Tuhan terhadap manusia. Dari sekian lembar yang aku baca, aku menjadi kagum banget pada Tuhan. Apalagi kalau aku membaca bagaimana kitab suci mencatat betapa dosanya manusia ini. Tetapi Tuhan rela datang ke dunia ini dengan menjelma menjadi manusia. Nah, ada satu ayat lagi nih yang perlu aku baca. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Selamat sore. Halo. Pak Gede. Gimana kabarnya Pak Gede? Dan gimana kesehatannya Bapak? Saya bersyukur, syukur sekali. Sejauh ini saya aman-aman dan sehat. Bagaimana dia kabarnya? Wah, saya baik. Untuk kesehatan jantung Bapak, aman juga berarti kan? Wah, itulah yang saya syukuri, sangat syukur. Dalam beberapa bulan terakhir ini, semua kesehatan saya baik sekali. Saya rasa itu berkat dari Tuhan yang saya terima. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Saya juga senang mendengar hal ini. Wah, saya juga sangat mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan saya ada di dunia ini. Dan bahkan bisa sharing dengan kamu, Tia. Makasih ya udah datang. Saya sengaja telepon tadi karena mengingatkan Bapak agar datang seperti janji minggu lalu. Ya. Untuk kita lanjutkan membahas tentang gambar hati manusia. Ya, gak apa-apa. Ya, saya senang dan itu bagus. Kamu mengingatkan saya soal saya supaya tidak lupa datang ke sini. Sebenarnya saya hanya penasaran dengan kelanjutan penjelasan dari Bapak. Bagus sekali. Kamu punya rasa haus untuk belajar. Jadi sekarang apa topik yang sedang kamu baca? Topik sekarang itu menjelaskan tentang Tuhan memanggil manusia untuk diselamatkan, Pak. Oh gitu. Wah, cepat sekali kamu melanjutkan pembacaannya. Iya benar, Pak. Ada bacaan dari kitab suci juga yang saya baca mengatakan Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dan bagian yang lain juga dikutip dari kitab suci begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wah. Jadi, saya ingin juga bertanya makna apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Oh, jadi gini, kitab suci ini membahas bahwa dalam pengetahuan Tuhan, Dia mengetahui setiap detail manusia sebelum dia ada di bumi ini. Bahkan jauh sebelum kita lahir, Beliau sudah tahu, termasuk masa depan kita. Wah, bener banget. Ternyata pikiranku pendek banget ya Pak. Lupa bahwa Tuhan tuh tahu segalanya. Hanya saja saya juga punya pertanyaan sedikit nih. Apa? Bagaimana orang yang tidak mau diselamatkan? Apakah mereka juga bagian dari rencana Tuhan? Nah, ini berat juga pertanyaannya. Oke, di kitab suci juga dicatat bahwa Tuhan menghendaki sebenarnya semua orang diselamatkan. Dia tidak ingin manusia ini tidak selamat atau menuju kepada kebinasaan. Hanya dalam kehendak bebas yang ada pada manusia, Tuhan tahu siapa yang akan menolak keselamatan yang Dia beri. Dan siapa yang akan rela untuk menerima keselamatan yang Beliau sediakan. Begitu. Wah, benar sekali. Saya juga ingat Bapak sudah menjelaskan tentang kehendak bebas manusia. Ya, benar. Jadi begini, sekarang peranan kita sebagai makhluk ciptaan adalah memilih, kan begitu?
Tuhan sifatnya memberi solusi. Betul. Manusia sifatnya memilih. Seperti ada lagu yang liriknya sudah kita pernah nyanyikan itu. Dan saya sering menyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, hidup berglori. Nah, kan ada lagu begitu ya. Pernah kamu dengar itu? Pernah, Pak. Wah. Luar biasa sekali lagu Bapak. Coba tolong Bapak jelaskan makna lagu itu, Pak. Ya, lagu itu begini. Yang lebar itu disebut menuju api. Itu berarti sangat lebar lah dan luas kesempatan kita untuk memilih kehidupan yang jahat. Dan kehidupan yang berdosa. Itu seluas-luasnya terbuka. Begitu. Hanya saja di ujung-ujungnya membawa kita kepada kematian kekal atau neraka. Wah, begitu. Benar-benar. Lalu kalau jalan yang sempit maknanya apa? Nah, kalau jalan yang sempit disebut jiwanya berglori atau bersukacita, itu artinya memang tidak gampang manusia ini untuk rela memilih jalan keselamatan. Itu karena penuh dengan tantangan. Namun jika berani menghadapi tantangan, maka kita akan menerima sukacita di surga. Nah, di sanalah tempat yang sukacita, tidak ada dukanya, berglori, bersukacita, bersenang. Nah, itu tempatnya di surga. Oh, Jadi tapi begitu. tantangan yang dimaksudkan itu seperti apa ya, Pak? Jadi tantangan yang dimaksud di sini bisa seperti kalau kita memilih umpamanya keyakinan kepada Kristus, ada juga orang yang akan mengolok-olok ya. Dan kita menjadi kena diskriminasi, persekusi dari orang lain. Betul. Ditolak oleh keluarga karena memilih jalur kepercayaan itu. Juga bisa karena kita dihina oleh orang lain. Jadi itu jalan ini memang disebut sempit karena banyak himpitan yang menghimpit kita bila mengambil keputusan atau beralih keyakinan kepada keyakinan yang diberikan oleh jalan Tuhan itu. Oh, gitu toh maksudnya. Sepertinya cocok sekali ya. Jalan keselamatan itu disebut jalan yang sempit. Tapi apa ya yang menyebabkan banyak orang ketika memilih keyakinan kepada Kristus ada yang dipersekusi? Menurut saya kan manusia memilih hak bebas. Itu benar sekali. Ini memang itu berat sekali ya dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Nah, pertanyaan kamu ini memang agak berat ya. Tetapi Bapak coba ya. Wah, maaf ya Pak. Kalau saya kesannya agak menekan Bapak dengan banyak pertanyaan seperti ini. Dan ini bagus dia. Nah, tidak apa-apa. Memang hal seperti ini sering terjadi. Menjadi pertanyaan bagi orang. Jadi apa dong penyebabnya? Kok orang bisa menjadi anarkis terhadap keyakinan seseorang kepada Kristus? Pertama-tama seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya. Yang pertama adalah setan sangat ingin orang tidak mendapatkan keselamatan. Dan dia berdaya upaya memperalat manusia yang tidak memilih Tuhan agar orang-orang tersebut melawan orang yang memilih Tuhan. Dia mencoba untuk memprovokasi secara berlebihan begitu. Sehingga orang terhimpit dan tidak memilih jalan Tuhan. Oh gitu. Lalu faktor lainnya itu apa? Faktor lainnya bisa juga karena spirit agamawi manusia yang sudah sangat melekat dan membudaya di masyarakat. Karena banyak mereka merasa terancam warganya apabila beralih keyakinan. Jadi itu sebabnya ada anarkis yang terjadi bagi orang yang memilih keyakinan lain. Bagaimana dengan aturan yang mengatur bahwa setiap manusia bebas memilih keyakinan? Nah, itu yang saya katakan bahwa apapun kalau sudah membudaya dia, mereka akan menjaga sekuat tenaga agar orang-orang di sekitar dapat memiliki keyakinan yang sama. Dan ingat juga bahwa dalam hal ini setan masih terlibat agar manusia merasa dirinya bahwa pendapat mereka paling benar, budaya mereka paling benar, keyakinan mereka paling benar. Ya seperti itu juga terkungkung oleh tidak lepas dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa dari penghulu dunia ini. Wah gitu rupanya ya. Saya jadi sadar bahwa
Memang kita manusia sangat mudah menjadi terikat dengan apa yang kita buat sendiri. Itulah, kalau kita sudah memiliki atau membuat peraturan, lama-lama akan menjadi kebudayaan yang kuat. Makanya sampai ada dalam ilmu antropologi mengatakan bahwa secara sengaja bahwa kebudayaan itu tanpa disadari akan melekat kepada diri manusia itu. Wah, saya merasa banyak dapat pengetahuan dalam hal ini. Nah, fokus kita sekarang adalah bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam diri manusia. Dan dalam kemahatauannya, Dia sangat tahu siapa yang akan menolak dan menerima Dia untuk menjadikan Tuhan penyelamat. Wah, jadi benar sekali ya tema buku Hati Manusia yang saya baca tentang Tuhan yang memanggil manusia. Ya. Karena Tuhan yang menyiapkan jalan bagi manusia untuk selamat. Nah, itu benar Tia. Itu benar sekali. Jadi kita yang menentukan dalam hal ini punya pilihan. Tuhan sudah siapkan. Begitu. Oke, sampai di sini dulu Iya, topik Pak. kita ya. Wah, Saya luar mau biasa. lanjutkan atau kita lanjutkan lain kali ya. Ya, makasih ya Pak Gede. Semua yang Bapak jelaskan sangat bermanfaat untuk hidup saya Ya. dan membuka wawasan saya dalam keimanan kepada Tuhan. Ya, Tia. Sampai bertemu lagi. Ada waktunya kita akan belajar yang lebih dalam dan membahas topik-topik selanjutnya ya. Oke, Pak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, tangannya, tangannya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.